Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Senyum ceria, masuk surga, amin. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, karena hari ini ada guru kelas 4 yang sedang menunaikan haji, tidak bisa masuk. Di sini Pak Herman akan merangkap klub jadi satu kelas saja ya, kelas 3 dan kelas 4. Oke. Sebelum Pak Herman mulai pelajaran, kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Amin, Allahumma amin. Oke. Selanjutnya Pak Herman akan mengabsen ya untuk anak kelas 3 hadir semua. Hadir alhamdulillah. Untuk anak kelas 4 ya, Mas Akbar, Mas Helga, Mas Kevin. Iya, alhamdulillah. Untuk anak kelas 3 dan kelas 4 semuanya hadir dan sehat semua. Oke. Sebelum mulai pelajaran, di sini anak kelas 3 dibuka LKS-nya halaman 35. Ya, di situ ada tentang pengamalan sila keempat. Oke. Pak Herman kasih waktu 5 menit ya, kalian baca dulu. Pak Herman mau ke kelas 4. Oke. Ya, anak kelas 4. Ayo, kita ya, masih ingat pelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Pada pertemuan kali ini Pak Herman akan menjelaskan tentang jenis pekerjaan yang bisa menghasilkan uang atau bisa menghasilkan ekonomi. Oke. Coba kalian buka LKS-nya halaman 39. Di situ ada pengertian bekerja dan pekerjaan. Ayo, apa yang dimaksud di sini? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bekerja adalah melakukan pekerjaan atau perbuatan. Artinya, menurut Kamus Bahasa Indonesia, bekerja itu kegiatan melakukan sesuatu yang dapat dilakukan untuk mencari nafkah atau mata pencarian. Nah, sedangkan pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja. Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balasan atau jasa dari mereka bekerja. Oke, tentu saja setiap orang pasti mempunyai pekerjaan ya. Makanya apapun pekerjaan itu yang penting halal harus kita hargai. Mau itu menjadi pemulung, menjadi apapun yang penting itu baik, harus kita hargai. Oke. Nah, di sini banyak banget jenis pekerjaan ya. Ada dokter, guru, insinyur, pengacara, akuntan, perawat, polisi, pemadam, dan petani. Oke, ayo. Mas Imam, apa itu dokter? Ayo. Iya, pintar. Dokter adalah seorang tenaga medis yang bekerja di rumah sakit ya. Selanjutnya, Mas Afandi, apa itu pengacara? Dan di mana pengacara itu bekerjanya di mana yuk? Iya, pengacara adalah seorang lawyer atau kuasa hukum yang bekerja di pengadilan atau bisa di lembaga pemerintahan atau swadaya masyarakat. Oke. Selanjutnya ada pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan ekonomi ya. Di sini ada jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Ada dari sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Oke, sektor sekunder di sini ada petani,
yaitu mengelola lahan untuk menanam berbagai jenis tanam pangan dan hortikultura. Ada nelayan yang bekerja menangkap ikan dan hasil laut lainnya dari perairan. Ada peternak yang memelihara dan mengembangbiakkan hewan ternak seperti sapi, ayam, kambing, dan domba. Ada penambang yang mengekstraksi mineral dan bahan tambang dari dalam bumi seperti batu bara, emas, dan minyak bumi. Ada perkebunan, yaitu seperti ada mulai perkebunan sawit, karet, dan kopi. Dari sektor sekunder ada pekerja pabrik, teknisi, pengacara, insinyur, operator mesin. Dan dari sektor tersier ada teknisi, ada lawyers. Oke ya. Sebelum di sini pada mau pindah ke kelas 3 dulu. Di sini kelas 4 ada 6 anak, pada bagi 2 kelompok. Kalian sebutkan jenis-jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi, G. Siap? Siap, pintar. Oke. Ya, anak kelas 3 bagaimana sudah dibaca tentang pengamalan sila keempat. Ya, tentu saja kalian masih ingat apa itu Pancasila ya. Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Pancasila ada berapa yuk? Iya, pintar Mbak Afifah, ada 5. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Yang keempat apa yuk? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan terakhir adalah yang kelima, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, pintar. Di sini Pak bawa burung Garuda, yaitu burung Garuda termasuk dari simbol dari negara Indonesia. Masih ingat tentang simbol dari Pancasila? Yep, sila pertama ada bintang, sila kedua ada rantai, sila ketiga ada apa yo, ini gambar apa, pohon apa? Biak, pohon beringin. Yang kelima ada kepala banteng. Yang keempat ada padi dan kapas. Ya, betul sekali. Anak kelas 3 sudah hebat, berarti tadi sudah membaca dengan baik. Ya, kali ini kita belajar tentang sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Ya, di sini bayangkan bahwa gambar ada orang diskusi. Berarti kalau orang diskusi melambangkan sila keberapa? Iya, keempat. Ada gotong royong, membersihkan tempat sampah, atau kerja bakti di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat juga termasuk pengamalan sila keempat. Kalau dalam kegiatan sehari-hari kita bisa menghargai pendapat orang lain. Kita juga menyelesaikan konflik dengan damai, menghargai keputusan atau kebijakan dari pemerintah, menghormati pihak pejabat atau kepemimpinan seseorang, dan juga pengembangan sila keempat di lingkungan sekolah, seperti jika ada teman yang mengasih pendapat atau masukan harus kita hargai. Bekerja sama, membersihkan kelas, menata kelas, mendekor kelas, dan juga bisa mengutamakan musyawarah dalam rapat. Kalau misal ada pemilihan ketua kelas, kita harus dimusyawarahkan dengan baik. Jika ada teman yang berpendapat, kita harus mengasih waktu untuk menyampaikan pendapat. Sedangkan di lingkungan keluarga, kita bisa melakukan musyawarah dalam menentukan kegiatan bersama keluarga. Kalau kita nanti sebagai orang tua, kita harus menghargai pendapat anak-anak kita, tidak memaksakan kehendak kepada keluarga, serta menghormati ayah kita sebagai kepala keluarga. Nah, di sini ada sikap yang mencerminkan
Sila keempat yang pertama, menghargai pendapat orang lain, artinya kita mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan serta usulan dari orang lain. Yang kedua, ada musyawarah untuk mufakat. Nih ya, tadi ya, seperti contoh-contoh yang sudah disebutkan Pak Herman tadi ya, dimusyawarahkan untuk menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan melalui diskusi bersama yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga, aktif dalam organisasi, artinya berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi bermasyarakat atau sekolah, menghormati keputusan bersama, mematuhi atau melaksanakan keputusan yang telah disepakati bersama. Yang kelima, ada mengutamakan kepentingan bersama. Yang keenam, kita bisa menghindari sifat otoriter atau tidak memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain. Yang terakhir, kita harus bertanggung jawab, ya, artinya kita menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan hasil musyawarah dan tidak menyalahkan orang lain jika terjadi kesalahan. Oke. Di sini supaya kalian lebih aktif lagi, kalian membuat kelompok. Satu kelompok 3 orang, kalian sebutkan sikap-sikap yang mencerminkan sila keempat. Pak Herman mau ke kelas 4 ya. Kelas 4 bagaimana? Diskusinya sudah? Iya, oke. Ayo untuk kelompoknya Mas Imam ke depan. Ya bagus, sudah bagus ya. Untuk kelompok kedua, kelompoknya Pak Hardianto, Mas Hardianto, yuk. Iya, oke, semua sudah bagus. Pekerjaan yang dikumpulkan ya. Kemudian ke depan, di sini ada sedikit materi atau sedikit ulangan. Di Pak kasih lembar kerja dulu ya, kalian kerjakan ya. Kerjakan di rumah, dipelajari lagi. Oke. Ya, kelas 3 bagaimana diskusinya? Ya, oke, Mbak Awalul ke depan ya membacakan hasil diskusinya. Iya, selanjutnya kelompoknya Mbak Habibah. Oke, terima kasih. Untuk anak kelas 3 semuanya sudah bagus, berarti kalian sudah paham. Oke. Pelajaran hari ini dari anak kelas 3 yaitu tentang pengamalan sila keempat. Ya, diingat-ingat lagi, banyak sekali tadi contoh-contoh sudah Pak sebutkan dan hasil diskusi kalian tadi juga sudah bagus. Untuk anak kelas 4 yaitu pekerjaan menghasilkan ekonomi. Ada apa? Ada nelayan, ada teknisi, ada chef, dan ada juga pekerjaannya menghasilkan jasa. Oke. Saya kira pertemuan kali ini cukup. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa dipelajari lagi materinya dan juga materi minggu depan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.